Shalom, puji Tuhan. Karakter ilahi dalam pergumulan. Tema kita, iman mengalahkan stres. Iman mengalahkan stres. Bas kecil, keluarkan suaranya. Ya, bagus. Iman mengalahkan stres. Stres itu artinya tekanan-tekanan hidup, sehingga banyak orang berhasil atau banyak orang gagal mengatasinya. Banyak hal yang menjadi penyebab stres dalam kehidupan manusia. Sejak zaman dulu, perwakilan benua kafir itu Firaun Mesir, perwakilan dunia beriman itu adalah Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya, bangsa Israel, orang Ibrani. Sejak zaman purba, saudara sekalian, Firaun itu maupun Israel terjadi bencana alam karena perubahan iklim banyak sekali. Jadi perubahan iklim itu bukan terjadi pada zaman dulu, zaman sekarang, tapi zaman dulu pun sudah ada. Kalau ada kekeringan, kita lihat disusul oleh kelaparan, dan banyak kali kelaparan terjadi, saudara sekalian. Kalau hujan, banjir, demikianlah diantaranya wabah penyakit datang menyerang manusia, kesukaran dalam hidup bisnis mereka, kebencian, permusuhan, kemudian timbul peperangan. Itu semua banyak membuat orang menjadi stres, saudara sekalian. Nah, bagi orang yang beriman seperti kita sudah memiliki karakter ilahi. Apalagi orang Kristen yang sudah lahir baru, karakter ilahi itu ada dalam hidupnya. Namun demikian, karakter ilahi itu, saudara sekalian, menghadapi pergumulan, kalau menghadapi tantangan, stres macam begitu. Kita melihat misalnya di dalam zaman Musa, ya, dalam Keluaran pasal 2 ayat 24 dan 25, Keluaran pasal 2 ayat 24 dan 25, di situ dikatakan Allah mendengar mereka mengerang, stres yang berat. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bangsa Israel itu sudah sekarang ditindas oleh orang-orang Mesir pada zaman itu, sudah sekalian. Tengah-tengah pergumulan semacam itu, sudah sekalian, mereka itu sudah sekalian juga ditindas oleh kemudian bangsa Filistin. Filistin itulah sampai sekarang Palestina. Dulu pernah Tuhan berkata, kalau kamu masuk dalam tanah Kanaan itu, tumpas. Orang Filistin itu tumpas. Sebab kalau tidak dia akan mendatangkan susah sengsara berkepanjangan. Dan betul sampai hari ini sudah sekarang orang-orang Palestina itu, Palestina dulu namanya Filistin, terus mendatangkan pergumulan dalam menghadapi bangsa ini, sudah sekalian. Ditambah lagi kita lihat bangsa Amalek dan bangsa-bangsa yang lain, itu semua menindas bangsa Israel. Tetapi dalam hal macam begitu, sudah sekalian, dalam Keluaran pasal 14 dikatakan demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Dalam kesulitan itu kita mesti memandang ke atas.
Bukan pembenaran kita minta pertolongan manusia di dunia ini, tapi ada pertolongan yang dari atas. Keselamatan dari Tuhan akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, kita lihat pergumulan ini, ada pertolongan yang dari atas. Jangan takut. Tuhan berperang untuk kamu. Allah berpihak kepadamu. Kalau kau taat menurut segala firman-Nya, percayalah, tangan Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, bahkan kita melihat ketika dikejar oleh Firaun. Firaun itu luar biasa. Bangsa Mesir itu tidak mengizinkan bangsa Israel itu pergi. Karena mereka memperbudak bangsa itu. Saya sudah berapa kali ke Mesir. Dan saya lihat sudah sekalian ada bekas-bekas bangunan kuno. Di mana orang Israel itu dipaksa untuk membangun dua buah kota. Namanya Pitom dan Ramses. Dua kota itu sampai sekarang masih ada bekasnya. Ya, di mana bangsa Israel dipaksa kerja paksa membangun dua kota. Dan itu sebabnya sudah sekalian bangsa Israel mengeluh di hadapan Tuhan. Tapi kemudian diadakan Tuhan 10 macam tulah. Dari misalnya air menjadi darah, katak menyebar di seluruh negeri dan seterusnya sampai yang ke-10 semua anak-anak sulung bangsa Israel mati terbunuh oleh kehendak Allah. Baru Firaun mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka juga ketakutan kalau Tuhan menambahkan bala itu ke dalam bangsa itu. Tetapi setelah bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, berjalan terus sampai di utara Mesir itu sudah sekarang adalah di utara Afrika. Mesti nyebrang. Dulu namanya Laut Kulsum, sekarang disebut Laut Merah. Sampai di situ mereka berhenti. Sebab di sebelah kiri ada gunung, di depan ada laut. Sebelah kanan itu tempat perjalanan yang panjang. Tapi sementara mereka menunggu itu sudah sekalian tiba-tiba dari belakang terdengar dan terlihat bangsa Israel maju terus, bangsa Mesir maju terus. Kembali mereka tidak terima. Diizinkan sementara tapi kemudian dikejar lagi saudara sekalian. Dan di situ kita membaca bahwa Firaun kembali mengejar, penasaran dengan 600 kereta perang dan beribu-ribu pasukan saudara sekalian. Mereka menyerang kembali saudara sekalian. Tetapi sampai di sana kita melihat Tuhan membuka jalan. Tuhan berkata kepada Nabi Musa, angkat tongkatmu. Dan Laut Merah, Laut Kulsum itu terbelah. Angin meniup, push. Sehingga air itu sudah sekalian menyebabkan kekeringan dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah kekeringan. Nah, tetapi kemudian sudah sekalian bangsa Mesir tidak mau ketinggalan. Dia juga berjalan di tanah-tanah yang kering itu. Tetapi tangan Tuhan dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Banyak orang tidak tahu kepanikan hidup manusia membuat dia kalah. Tapi orang yang bulat hatinya berserah kepada Tuhan, itu sudah sekalian akan disertai Tuhan. Dan kita lihat dalam Keluaran 24 ayat 27, next.
Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, balik. Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Mereka sudah mengejar juga di tengah kehampaan itu, sebab air ini ditiup oleh angin dari Tuhan, tersisih ke kiri, ke kanan, dan kekosongan. Mereka bisa berjalan di atas tanah. Israel ikut petunjuk Tuhan, tapi orang Mesir juga tidak mau kalah, dia masuk juga. Tetapi kemudian angin berbalik, dan orang Mesir dengan 600 kereta perangnya itu ditelan di Laut Merah atau Laut Kulsum. Zaman dulu menyebutnya Laut Kulsum, zaman sekarang Laut Merah. Inilah pengalaman pada zaman Nabi Musa. Kalau Allah beserta dengan kita. Ya, saya lahir di Kalimantan. Saya orang bodoh. Tetangganya monyet dan orang hutan. Sekarang umur saya 80, jalan 83 tahun. Dalam umur yang panjang itu saya mengalami bagaimana kuasa Tuhan, pertolongan Allah dalam hidup saya. Mestinya saya tidak berkhotbah di sini secara manusiawi, tapi saya masih dapat menyampaikan firman Tuhan karena Roh Kudus memberi keteguhan. Saya sudah berkhotbah 66 tahun sudah mengikut Tuhan Yesus. Dari umur 17 tahun sampai sekarang, 83 tahun jalan, saya masih dibimbing oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai kita, saudara. Tuhan yang berjanji itu Allah yang setia. Sebab itu jangan gampang-gampang putus asa di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah percobaan. Boleh saja kita mengalami stres, tapi kita mesti tetap teguh berpaling kepada Tuhan. Itu pada zaman Nabi Musa. Ada lagi nama besar, yaitu zaman Nabi Daud. Daud itu raja. Umat Islam menyebutnya Nabi Daud. Orang Kristen menyebutnya Raja Daud. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 3 sampai 6. Di sana bunyinya demikian. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri-istri mereka serta anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saya lihat Daud itu hebat, pendekar, singa dan beruang ditaklukannya. Goliat ditantangnya dan dia menang. Tapi saya jarang atau hampir tidak pernah membaca Daud menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Artinya tantangan dan tekanan hidup terlalu besar. Stres yang sedang menantang karakter ilahi. Daud itu orangnya memiliki karakter ilahi. Tapi toh dalam pergumulan. Saudara juga, saya, kita semua adalah orang beriman, orang percaya. Jangan lupa, kita pun mungkin mengalami semua kesulitan itu. Di sini kita melihat, saudara sekalian, Daud menangis sampai mereka tidak dapat lagi menangis. Orang zaman sekarang mengatakan menangis sampai habis air matanya. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yesir,
Dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu ditawan. Anak ditawan, istri ditawan. Bukan saja istri Daud, anak Daud, tetapi sudah sekarang kita lihat semua pengikut Daud itu ketika mereka masuk di kota namanya Ziklag, kota itu terbakar. Semua anak istrinya ditawan juga. Sehingga ini menimbulkan stres yang besar. Bisakah saudara membayangkan betapa besar tekanan yang dialami oleh Daud dan bangsa Israel? Ayat 6 kita lihat. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Mereka bilang ini gara-gara Daud kita mengalami semua ini. Dia kok memimpin kita sampai kita mengalami hal-hal semacam ini. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud terjepit, stres sampai ke puncaknya. Tidak ada jalan keluar. Rakyat mau merajam dia sampai mati. Saudara-saudara, tapi di tengah keadaan demikian, ada satu kalimat terakhir yang kita baca, yaitu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau manusia mengalami keadaan terjepit, mereka mencari pertolongan timur, barat, utara, selatan. Dan kalau tidak, mereka putus asa. Saya beberapa kali ke Jepang, sudah sekali saya melihat orang Jepang itu beragama Shinto. Kekuatan hidup itu ada dalam dirinya sendiri. Kalau dirinya sudah kalah, dia lebih baik mati. Di sana sudah sekarang dekat kota Tokyo, ya, ada satu hutan, di mana hutan itu hutan untuk orang bunuh diri. Jepang tidak mempunyai Allah Tuhan. Kalau semuanya kejepit, maka disediakan hutan untuk bunuh diri. Hutan itu dijaga. Kalau bisa orang itu dinasihati jangan bunuh diri. Tapi kalau sudah dinasihati mereka terus jalan, dia pasti mati. Gantung diri kah, bunuh diri kah, minum racun kah. Dan di Jepang sudah biasa dijual di toko buku cara bunuh diri yang nyaman. Karena mereka tidak mempunyai pengharapan kemana-mana. Tapi saya katakan, bagi orang percaya, kalau timur, barat, utara, selatan tidak punya jalan keluar, masih ada satu jalan, ke atas. If there is no way out, there is a way up. Up there. Di atas sana akan ada satu pertolongan, yaitu pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dimintanya efod. Zaman dulu sudah sekalian bangsa Israel itu kalau dia mau berdoa, imam itu pakai efod. Efod itu jubah imam. Jubah imam itu sudah sekalian di dadanya bergantung urim dan tumim. Dan urim tumim itu tempat untuk mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa dan bagaimana. Setelah dia berdoa, maka urim dan tumim itu memberi tanda bahwa dia harus maju mengejar musuh. Kejar.
Kalau orang sudah berdoa dan yakin dari Allah, dan Allah memberi perintah, jangan pernah ragu. Tuhan akan memberkatimu. Demikianlah maka dikejarnya musuh itu dengan beberapa rakyatnya itu. Sedikit, tidak terlalu banyak seperti pasukan musuh. Tapi Tuhan tahu mereka sedang berpesta pora, mabuk-mabuk, saudara sekalian. Karena mereka mempunyai jarahan yang banyak, rampasan harta yang banyak. Mereka lagi berpoya-poya sampai mabuk, dan malam itu juga mereka diserbu oleh Daud dan orang-orangnya, sehingga akhirnya Daud bisa mengambil kembali, melepaskan istrinya, melepaskan anak-anak, berperang dan mereka menang. Dan musuh yang tadinya menekan bisa dikalahkan oleh karena pertolongan datang dari Allah, Tuhan seru sekalian alam. Saya lihat Joko Widodo ada seruannya kepada rakyat Indonesia. Saya tahu saudara sekalian, sebagai orang tua yang panjang umurnya, saya tahu sejarah perkembangan Indonesia. Berapa banyak presiden Indonesia? Ya, dari Presiden Soekarno, katanya ada super semar kepada Presiden Soeharto. Tapi sampai hari ini tidak ada bukti sejarah surat perintah super semar itu, surat perintah 11 Maret. Itu sudah sekalian tipu muslihat sejarah. Sehingga mulai saat itu presiden-presiden selanjutnya itu mengeruk keuntungan yang luar biasa. Menyimpan modal untuk keluarga itu secara berlebihan. Harta bangsa Indonesia itu dikeruk begitu rupa, dan paling banyak disimpan di Swiss. Swiss itu punya rahasia yang tidak bisa dibocorkan. Nomor 2 Singapura. Tapi hari-hari ini sudah sekalian, orang bernama Jokowi itu berani menembus Swiss, sudah dapat persetujuan untuk membongkar tabungan-tabungan orang koruptor itu. Juga sedang diusahakan supaya Singapura mengikuti. Pemerintah Indonesia yang sekarang menjadi kuat, itu banyak didengar oleh Swiss, banyak didengar oleh Singapura. Nah, pada waktu itu Joko Widodo berkata, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Berapa banyak ganti presiden sudah sekalian, tapi rakyat Indonesia tetap miskin. Kekayaannya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang menyebut dirinya pemimpin. Mereka tidak cukup jujur. Tapi kemudian ada seorang pemimpin yang ya krempeng gitu, kurus. Kalau dia nggak pakai baju yang bagus, krempeng ya. Tapi di dalam hatinya terdapat hal-hal satu, kebenaran, kejujuran, takut akan Allah. Sekalipun mereka bertaurat, belum dalam iman Kristen, tapi saya tahu ini orang jujur. Saya lagi berdoa satu kali, dia sudah sekalian bisa bertobat, terima Tuhan Yesus. Saya sudah 2 kali bertemu dengan presiden ini di istana. Sekarang Rubin Adi juga meneruskan bertemu dengan beliau. Ini orang luar biasa, dipanggil Tuhan. Kita bangsa Indonesia harus bersyukur, berterima kasih. Ada seorang jujur, orang benar, orang berani, orang yang cinta rakyat Indonesia. Dialah orang yang berseru, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Satu kali dia berkata, stop, nikel tidak boleh diekspor.
dalam keadaan mentah. Kita produksi paling tidak setengah jadi nikel bahan untuk membuat besi baja. Itu Eropa sangat membutuhkan. Kita bangsa Indonesia oleh presiden yang banyak itu dijual, saudara sekalian, terus dalam keadaan mentah. Tapi sejak Jokowi masuk, saudara sekalian, Jokowi bilang stop. Eropa marah luar biasa. Sebab produksi baja Eropa jadi terhenti, saudara sekalian. Mereka menyampaikan kepada forum G20, grup 20, agar menghukum Indonesia. Tapi orang bernama Jokowi itu berani. Nikel kita, apain mesti takut? Biarin. Dan karena itulah keberanian Jokowi ini membuat Indonesia itu menjadi negara besar. Diakui oleh dunia. Sehingga Indonesia masuk G20. Kumpulan negara-negara besar. Ini G20 itu, saudara sekalian, mewakili negara-negara besar. 75% perekonomian dunia diwakili oleh perkumpulan grup 20 itu. Ya. Dan sekarang bukan saja Indonesia menjadi anggota karena Jokowi, tetapi saudara sekalian, Indonesia ini dihormati sehingga G20 grup 20 ini menjadikan Indonesia presidensi tempat untuk pertemuan tahun depan di Bali. Indonesia sangat terhormat. Ya, tahun depan di Bali. Ini kumpulan dari pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin menteri-menteri keuangan, pemimpin-pemimpin bank sentral negara-negara itu, pemimpin dari tenaga ahli berbagai bidang. Mula-mula bidangnya kecil, lama-lama bidangnya besar, sampai sekarang ini COVID-19 dengan Omikron perkembangannya pun dibicarakan di negara-negara ini. Ini luar biasa. Saudara-saudara, itu sebabnya Indonesia menjadi negara besar tanpa rakyat banyak mengerti. Tapi orang-orang terdidik tahu persis apa yang dibuat oleh Jokowi. Dan saya sangat berterima kasih. Kita bangsa Indonesia mempunyai pemimpin yang lurus, tulus, benar, jujur, cinta rakyat, berjuang mati-matian. Baru-baru ini dia marah sama polisi-polisi. Kenapa? Polisi-polisi kalau tersinggung sedikit, diejek, marah, bertindak. Tapi saudara sekalian, dia bilang, biarin orang menghina kita, enggak rugi kok. Ini orang tahan banting, kuatnya mentalnya luar biasa. Ya, luar biasa saudara sekalian, sehingga negara kita boleh menikmati menjadi negara besar di dunia ini. Nah, bila kita menghadapi tekanan-tekanan sampai stres, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa mesti bersyukur? Masalah atau tekanan-tekanan itu adalah tanda bahwa kita memiliki kehidupan. Kalau saudara tidak mau lagi mengalami tekanan, gampang, mati aja. Orang mati tidak akan mengalami tekanan hidup. Diam aja, busuk lama-lama. Jadi saudara sekalian, masalah adalah tanda adanya kehidupan. Di situ dikatakan problem are a sign of life. Jadi masalah itu sebenarnya tanda bahwa kita masih hidup. Betul? Dan kalau kita tahu kita masih hidup,
Karena itu kita harus menguasai stres. Stres itu dapat dikuasai. Stres itu dapat dilawan. Stres itu sudah dapat kita menangkan. Nah, nomor satu kita lihat cara kita memenangkannya. Matius 6 ayat 34 dikatakan demikian. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok itu, besok di sini ya. Hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini. Tuhan mengajarkan kita mempunyai mindset, cara berpikir yang besar. Jangan kita khawatir tentang hari besok. Orang beriman itu harus mempunyai I believe in Jesus. I believe in God. Aku percaya akan Allah. Tetapi bukan cuma believe, I trust in Him. Aku mempercayakan diri kepadanya. Saya lihat iman orang Kristen itu banyak kali tidak sampai kepada hal begitu. I believe ada. Aku percaya Tuhan banyak. Tapi aku mempercayakan diriku kepada Allah itu sedikit. Tapi kalau orang Kristen hidup di dalam Kristus sungguh-sungguh, dia bukan saja I believe in Jesus, but I trust in Him. Kita kalau menghadapi tantangan percaya Yesus. Kita minta tolong Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Tapi kita tidak trust in Him. Kita tidak berserah kepada Dia untuk Dia menyelesaikan masalah kita. Kita tetap bingung, kita gelisah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Kita mencari pertolongan manusia kiri dan kanan. Nah, hidup itu ada tiga kotak. Kotak hari yang lalu, kotak hari ini, dan kotak masa depan. Hari yang lalu itu ingatan-ingatan kita yang negatif tentang kekalahan-kekalahan kita, tentang kesedihan-kesedihan kita masa lalu. Itu sangat mempengaruhi hidup kita. Orang-orang yang berpikir negatif selalu ingat dulu saya kalah, saya rugi, saya sengsara, saya menderita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Itu ingat yang dulu. Kemudian lebih payah lagi kalau dia ingat masa yang akan datang, bagaimana ya? Kotak ketiga itu dipikirkannya tentang hari yang akan datang. Dulu aku stres, dulu aku sengsara, dulu aku gagal. Bagaimana ya masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita? Saya pernah berkumpul dengan satu orang tua kira-kira 20 tahun yang lalu. Orang tua itu berkata begini, Pak, bagaimana ya nasib anak-anak kita ini? Bom atom sudah banyak, sekarang bikin bom hidrogen lagi. Jadi nasib anak-anak kita itu gelap sekali. Bakalnya dibomin melulu. Bagaimana hidup ini? Dia putus asa. Ini 20 tahun lalu. Kita akan menjadi korban bom. Bom hidrogen sedang mengancam kita dan dunia sekarang sedang mengadakan perang, ya, perang antariksa. Kalau dulu perang itu di darat, di laut, di udara. Sekarang ada perang antariksa. Mereka menguasai di luar
atmosfer kita, menguasai alam-alam di luar atmosfer. Bikin sudah sekalian ya stasiun luar angkasa. Mereka berencana menyerang dari atas ruang angkasa. Mereka bikin stasiun di planet-planet, bulan, Mars lagi diselidiki, bulan lagi diselidiki. Kalau boleh mereka menembakkan nanti hidrogen, bom atom, bom hidrogen, bukan dari bumi, dari angkasa. Nah itu disebut perang angkasa. Ini luar biasa. Jadi Amerika, Rusia, China, Iran, Turki, ini lagi berlomba-lomba dalam bidang ini. Secara luar biasa ingin menguasai angkasa luar. Dari bumi aja kalau kita ditembakin, waduh. Bom atom itu yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima awal Agustus tahun 1945 itu enggak seberapa. Tapi sejak itu orang Jepang enggak mau bikin pasukan, enggak mau lagi berperang. Yang ada polisi dalam negeri. Sebab korbannya terlalu banyak, terlalu besar. Tidak kena bom, jauh saja. Itu sudah sekalian radiasinya bisa membuat hidung kita ini meleleh. Telinga kita meleleh. Lalu kemudian orangnya mati jatuh. Apalagi bom hidrogen nanti. Sudah nggak bisa diceritakan bagaimana sengsaranya. Apalagi kalau perangnya itu perang ruang angkasa. Wah. Itu sebabnya manusia sudah sekarang takut sekarang ini. Ya. Tetapi saya katakan, tutup kotak pintu-pintu masa lalu, kotak pertama. Ya. Tutup pintu masa depan. Tuhan bilang, pikirkan hari ini saja. Sudah cukup. Hari ini kesusahannya sudah cukup banyak. Tapi Tuhan tahu kita punya otak, kita punya hati, kita punya tubuh ini masih bisa menahan kalau beban itu cuma kotak tengah. Kotak pertama, kotak masa lalu tinggalkan. Kotak masa depan jangan terus dipikirkan. Belajar berserah kepada Tuhan. Manusia itu kalau pintar itu sukanya terlalu pintar. Dan ini berbahaya. Jangan coba-coba mendidik anakmu cuma pinter cari duit sudah sekalian. Nanti Anda akan stres sendiri. Saya dulu pikir kepintaran itu bisa mengatasi banyak masalah. Saya belajar di Amerika, saya ambil master di Amerika, doktor di Indonesia. Lalu kemudian saya lihat masalah kehidupan. Nggak akan pernah, saudara sekalian. Saya berkeliling 55 negara di dunia ini. Tapi sekarang saya mengakui bahwa manusia tidak bisa mengatasi dengan kepintaran dan kekuatannya sendiri. Tidak cukup. Apalagi kalau sudah tua macam begini, jalan saya sudah susah. Mesti dituntun. Hati masih besar. Tapi manusia tidak cukup. Tidak cukup. Mesti betul-betul bersandar kepada Tuhan sebab Yeremia 29 ayat 11. Tuhan punya rencana yang bagus. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya belajar banyak. Saya sekolah banyak. Tapi sudah sekalian, saya baca Alkitab. Saya bersyukur. Saya pernah menyelesaikan di Universitas Pendidikan Bandung.
Ya kalau kita pergi ke Lembang di sebelah kiri itu ada Universitas Pendidikan itu zaman Belanda dulu. Saya bersekolah di situ. Ternyata semua kepandaian tidak cukup. Enggak cukup. Jadi kalau sudah cuma menyekolahkan anaknya supaya pandai, supaya jadi banyak duit, dalam nama Yesus saya katakan, bukan itu yang nomor satu. Sudah harus mendidik. Tuhan must be number one. God must be number one in your life. Dalam anak-anak kita, cucu kita, buyut kita, saya sudah punya buyut 2. Ya saya ajarkan supaya keturunanku ini nomor 1 takut akan Allah, bukan kaya, bukan pintar. Jadi saya minta dengan hormat, tapi dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang mendengar khotbah orang tua ini, sekalian, mari kita menempatkan Tuhan sebab Dia punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, ya, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Hari ini saya penuh harapan, sekalipun sudah tua, badan sudah lemah, tapi harapan saya tidak pernah putus, sebab saya memegang janji-janji Tuhan ini. Tetap setia menghadapi proses. Kalau ada kesulitan sampai kita stres, itu Tuhan punya maksud supaya kita ini lebih tahan, lebih kuat, lebih perkasa. 1 Petrus 1 ayat 27 bagian A mengatakan demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi Tuhan itu mau memurnikan iman kita, mau membuat kita lebih besar, lebih kuat, lebih perkasa, sehingga kita ini akan menjadi berlari seperti kijang kencana, ya, akan melompat seperti singa dari Yehuda. Kita akan diperlengkapi oleh Tuhan secara luar biasa. Asal kita tidak berontak terhadap Tuhan, maka hal-hal yang besar dan luar biasa akan dinyatakan Tuhan ke dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Tuhan akan menyatakan hal-hal besar ke dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Kau akan menyampaikan perkara-perkara yang besar. Tuhan pasti sanggup mengubah keadaan dari keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin, asal kita tetap hidup, ya, jujur, benar, berdiri di atas iman kepadanya. Proses itu seringkali menyakitkan. Orang diproses itu sakit. Sebuah pohon ditebang, habis ditebang dikikis kulit-kulitnya, habis itu dipotong menjadi kayu berkeping-keping. Itu semua proses. Tapi kemudian setelah proses selesai, ini mimbar jadi bagus dari hutan yang dipotong, kemudian menjadi hal yang bagus. Saya diberikan kursi di situ, baru aja itu. Saya bilang, wah bagus betul nih kursi. Dari hal kayu yang di hutan, ditebang, dipotong, digergaji, ya, diasah, diserut semuanya sampai menjadi hasil yang bagus. Itu semua perubahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Proses menyakitkan. Proses membuat kita stres, tapi saudara, semua itu membuat kita lebih teguh, lebih kuat, lebih perkasa. Pernah saudara berpikir, saya 2 kali dipanggil oleh Presiden Jokowi. Dulunya saya siapa? Lahir di Kalimantan. Tetangganya monyet dan orangutan.
Tapi sekarang saya dipanggil oleh orang besar. Karena proses itu sesuai dengan Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, daya kemampuan Allah itu besar, maha kuasa. Dia akan menginjak semua problem, semua masalah, sehingga kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Filipi 4 ayat 6 dan 7 kita baca. Jangan hendaknya kamu khawatir. Jangan stres tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa, dalam permohonan, dan dengan mengucap syukur. Ya, nyatakan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kalau kau menggunakan rumus ini, jangan khawatir. Ada Allah. Nyatakan kepada Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa itu dalam doa, dalam permohonan, dalam mengucap syukur. Damai sejahtera Allah itu yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, banyak orang Kristen tidak memiliki damai itu. Sebab mereka, saudara sekalian, tidak suka berdoa. Doa itu apa? Berdoa itu dan membaca Alkitab itu set pasangan yang tidak bisa dilepaskan. Read the Bible and pray. Baca Alkitab dan berdoa. Kalau baca Alkitab saja tidak berdoa, tidak ada power untuk kita sampai kepada Allah. Atau kita berdoa tapi tidak baca Alkitab, tersesat arah kita itu. If you read the Bible, God talks to you. Kalau kita baca Alkitab, itu saatnya Allah berbicara kepada kita. But if you pray, ketika kita berdoa, kita bicara kepada Allah. Ada hubungan timbal balik. Itu sebabnya doa dan baca Alkitab itu tidak boleh ditinggalkan. Itu seperti tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel berjalan kalau siang hari panas terik, dilindungi oleh tiang awan sehingga tidak kepanasan di padang pasir. Tapi kalau malam, pasir itu menyebabkan dingin yang luar biasa. Tiang awan berubah menjadi tiang api, menghangatkan sehingga memberi penerangan jalan hidup kita. Nah itu sudah sekalian, berdoa itu dan baca Alkitab itu sungguh-sungguh, baca terus, baca terus, baca terus. Ngerti nggak ngerti, baca saja. Nanti pada bagian belakangnya itu menjelaskan bagian depan. Oh, yang saya tidak mengerti bagian depan itu dijelaskan oleh bagian belakang. Yang penting tekad kita tidak akan meninggalkan tiang awan dan tiang api itu, harus tetap berdoa, permohonan, dan mengucap syukur. Saya sudah tua, karena itu sudah sekalian, anak saya di Singapura dan menantu saya di Bandung bersama-sama mengirimkan satu suster
buat menjaga saya kemana saya pergi, supaya saya jangan jatuh. Tapi suster itu bersyukur sebab si bapak masih kuat. Banyak kali saya merawat orang-orang tua yang sudah loyo, tidak berdaya, belum juga 70 tahun. Sudah banyak yang sakit, yang meninggal. Tapi dia bersyukur sebab saya masih kuat. Jadi kerjanya enteng. Tidak usah memandiin, tidak usah menggantiin baju, pakaian dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga saya seringkali merasakan capek, lelah. Kadang-kadang saya mengeluh juga sebagai anak manusia. Tapi saya bersyukur suster saya memberi penghiburan. Pak, bersyukur aja Pak. Bapak tuh umurnya sudah 83, masuk 83. Segini oke udah ngucap syukur cina. Saya pikir iya juga ya. Mana itu suster berdiri di tempatnya. Nah itu dia, tepuk tangan ya. Dia orang Islam, tapi sembahyang 5 kali sehari, punya Taurat. Kita ini kurang bersyukur. Coba sekarang saya mau tanya, kita ini diberi Tuhan gratis, saudara. Gratis. Udara H2 ya. Itu udara kita terima gratis. Sakit harus bersyukur sebab masih hidup. Tapi masih bisa minum, saudara. Kalau sudah nggak bisa minum mati. Lebih dari 75% tubuh kita terdiri dari air. Bagaimanapun sakitnya masih bisa minum. Kita nggak mati karena kita diberi gratis. Air itu gratis, turun dari atas. Kadang-kadang turunnya berlebihan karena manusia jahat. Manusia serakah. Itu di gunung-gunung, di pohon ditebangin semua. Untuk dijadikan apa saja. Pohon di gunung itu tidak boleh ditebang. Sebab nanti hujan itu masuk di akar-akar pohon. Dan pohon-pohon itu mengendapkan air tanah. Itu bagi kehidupan kita. Sehingga sumur-sumur kita masih bisa mendatangkan kehidupan. Sebab Tuhan mau kita ini gratis dengan air. Ingat, air ini gratis. Tuhan beri. Bagaimanapun susah sengsaramu, kita harus bersyukur. Udara gratis. Coba kalau sudah kena COVID, nggak ada udara, nggak ada oksigen. Waduh, beli oksigen 1 tabung setengah hari pakainya, sudah sekalian. Sehari pakai 2 tabung, berapa itu? Mati juga. Ya. Lalu kemudian air gratis. Apalagi yang gratis? Api. Api itu gratis. Dalam tubuh kita ini ada panas 36 sampai 36,678,9. Ada api di sini. Kalau nggak ada api kita mati, kita tidak hidup. Itu sebabnya jenazah itu kalau dipegang anyep dingin, tidak ada lagi kehidupan. Jadi kalau sudah susah macam apapun juga, ingat. Kita masih bisa bernapas, kasih bisa hidup, syukur Tuhan. Sekalipun saya sudah tua, saya masih hidup, saya masih bernapas. Tiap pagi kita bangun, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur senantiasa. Ya, itulah sebabnya saudara kan, kita harus dalam doa, dalam permohonan, nyatakan keinginan hatimu kepada Tuhan.
dan mengucap syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita masih bisa mengucap syukur, hidup itu gembira, hidup itu ceria. Saya kasih tahu ya, banyak orang gelisah menghadapi COVID. Saya sih enggak. Kenapa? Saya percaya Tuhan, kalau Tuhan masih mau panjangkan umur, dipanjangkannya. Kalau sudah waktunya, kita out. Tidak banyak orang tahu bahwa saya ada kurang lebih 45 sampai 50 baik anggota gereja maupun bukan anggota gereja yang saya tolong diserang COVID. Jadi pekerjaan saya dan istri saya menolong jemaat dan kenalan-kenalan yang kena COVID. Saya punya anak dokter, saya punya anak yang lain itu adalah pedagang obat besar di Jakarta, namanya Jonathan. Di sini ada Pak Jonathan, itu namanya anak saya. Dia seorang dokter, jadi saya merawat jemaat yang kena COVID itu, terus berhubungan telepon tanya, ini obat bagaimana, ini. Kalau nggak ada obatnya, Christian itu penyiap obat. Kalau nggak ada, saya telepon di Bogor. Jadi saya ini satu hari sudah sekalian merawat orang yang kena COVID. Pengawas asuransi Jiwasraya, pimpinannya di Tasikmalaya itu kena COVID. Saya panggil suaminya datang ke rumah. Saya jelaskan begini begitu, begini begitu. Hari Rebu saya panggil dia. Hari Minggu saya panas. Diperiksa, saya kena COVID. Itu bulan Agustus yang lalu. Saya punya sakit bawaan, prostat, orang tua punya penyakit. Kencing manis. Sekarang COVID. Orang bilang bakal mati Pak Idu itu. Saya berserah betulan. Kenapa? Umur saya sudah 83, mau berapa sih umurnya? Ucap syukur senantiasa. Tuhan, kalau saya mesti jalan, saya siap. I'm ready to go. Tapi hati yang lapang itu membuat saya sembuh dari COVID. Coba. Siapa yang takut COVID lekas mati. Tapi siapa yang takut akan Allah akan hidup, bahkan hidup kekal. Amin. Jadi jangan takut COVID. Sekarang ada Omikron. Waduh, ini bahaya sekali. Yang dari India, Delta aja sudah berat. Ada lagi dari Afrika itu jorok sekali katanya. Saya beritahukan, jangan takut Omikron. Kenapa? Sebab Omikron itu gampang sekali menular. Tapi daya mematikannya kecil. Kalau kena jangan takut. Nggak mati-matilah. Menularnya cepat, matinya kagak. Bersyukur kepada Tuhan. Tapi siapa yang takut mati karena COVID, dia bakal lekas mati. Jadi kekuatan kita itu bukan dari dokter. Itu kan just physically, hanya bagian tubuh. Berapa banyak dokter sudah sekali ketakutan sekali sama COVID, sehingga dokter-dokter tidak bisa lagi berbakti di gereja. Di gereja ini ada yang lebih tua dari saya. 84 jalan 85, namanya Ciasong, selalu duduk di balik tiang itu. Dia nggak peduli, sehat. Siapa yang nggak tahu Ciasong?
sehat, Tuhan pelihara. Yulisak 83 tahun, sehat. Istri saya jalan 78 tahun, sehat. Sebab kekuatan itu nomor satu, kekuatan roh. Iman, di sini nih. Nomor dua, kekuatan jiwa, hati yang gembira. Di sini tempatnya. Pikiran gembira. Kekuatan yang ketiga, fisik. Tubuh, bergantung dari makanan. Dokter-dokter banyak pikir secara fisik tubuh saja. Dan dokter-dokter ini banyak mendatangkan ketakutan. Jangan ke gereja, jangan ke gereja. Musim COVID. Bertobat dokter-dokter. Takut akan Allah itu nomor satu. Hati yang gembira adalah obat jiwa yang optimis. Tubuh jangan sembarangan. Ya. Jangan tiru Om Julius, lupa diri, mentang-mentang pendeta ngurusin orang terus sampai lupa diri karena COVID. Jangan. Saya salah. Tapi panggilan pendeta begitu. Sudah suka lupa diri, ngurusin orang. Tapi jangan takut, Tuhan itu kita ucapkan syukur. Kalau kita menghadapi masalah, ya, don't tell God how big your problem is. Ya, next. Jangan cerita kepada Allah berapa besar masalahmu. Tapi ceritakan kepada masalah itu, berapa besar Allahku. Kalau saudara sakit, jangan ceritakan, ya Tuhan saya sakit yang berat, saya sakit yang berat. Tapi ceritakan kepada cancer itu, cancer, dengar saya, bahwa aku punya Tuhan yang besar. Si cancer itu dikutukin dalam nama Yesus. Saya punya sakit jantung, dirawat oleh dokter di Singapura. Ya, mumpung ke Singapura periksa. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia bilang, Bapak mesti bypass. Ada satu nadi yang besar ke jantung, 90%. Tapi masih banyak toh dokter nadi-nadi yang lain. Ini kan salah satu aja. Ya tapi ini penting Pak. Tapi pada waktu itu saya mau mantu cucu. Cucu saya mau kawin sama orang di Brisbane, Australia. Jadi saya bilang saya mau menyelesaikan pernikahan cucu saya dulu. Nanti saya kembali. Ya saya pergi ke Australia. Saya berdoa. Apa yang saya buat? Berdoa. Istri saya duduk di belakang, saudara boleh tanya. Entah saya dapat ilmu dari mana. Saya bilang, itu ketumbar. Ya, jangan beli yang putih, beli yang hitam-hitam itu ya. Sebab yang putih itu sudah direndam sama kaporit. Disangrai, digoreng kering itu. Tumbuk, saya bikin teh, kasih air panas, saya minum. Tiap kali saya minum, saya bilang dalam nama Yesus. Tiap pagi. Kalau nggak salah 2 kali sehari. Dalam nama Yesus. 3 bulan kemudian saya kembali ke dokter itu, Wanasida. Saya bilang ajaib. Apa yang ajaib dokter? Ada urat-urat nadi yang kecil, serabut banyak sekali, ya menuju jantung. Meskipun yang besar ini kelihatannya banyak gangguan,
tapi yang kecil tubuh. Sampai hari ini saya nggak kembali lagi sama dokter itu, masih hidup saya. Masih kuat. Berkali-kali dia datang, kirim SMS. Tapi saya pikir, udah, saya sehat. Kalau saudara sakit, jangan berkata, Tuhan, betapa besar penyakitku. Tapi katakan kepada penyakit, penyakit, dengar, betapa besar Allah Tuhanku. Itu berpikir Alkitabiah. Itu berpikir positif, jangan berpikir cuma kayak dokter. Dokter cuma pikir tubuh kita. Satu segi yang paling kecil, tubuh. Tetapi psikolog, psikiater, jiwa. Penting pikiran kita. Tapi ahli ilmu jiwa yang terutama adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan Alkitab kepada kita. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kita mesti gembira terus, pikiran kita tenang. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kamu tenang. Jantung kita tenang. Pikiran kita senang. Tubuh kita sehat. Ya. Saya tidak fanatik. Kenapa saya buka masker? Sebab di kiri kanan saya nggak ada orang. Kalau ada orang, buru-buru pakai masker. Jadi saudara sekalian, jangan cerita sama Tuhan berapa besar masalahmu. Tapi ceritakan kepada masalahmu, aku punya Allah yang maha besar. Nanti stres kita berlalu. Enggak ada orang stres kalau dia memegang Tuhan Allah pusat kehidupannya. Enggak. Tidak. Orang stres itu karena dia tidak punya Tuhan. Ya. Nah, kalau stres kita sudah berlalu, maka kita akan diarak Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan. Karena mindset kita, gaya berpikir kita udah dirubah. Bukan gaya berpikir duniawi, tapi gaya berpikir surgawi, sudah sekalian. Sehingga Mazmur 20 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kalau sudah tahu apa rahasianya, maka orang tua 83 tahun ini masih tetap teguh karena saya selalu memandang ke atas. Kekuatan saya dari atas. Saya berjalan dari kemenangan lewat kemenangan. Sekarang saya hidup, gaya hidup saya adalah Roma 12 ayat 12. Siapa mau tiru silakan. Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Jadi kita pengharapan itu ada. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat, sauh yang teguh. Saudara, bagaimana kalau sudah menghadapi maut, malaikat el-maut sedang mengintip di tempat tidur kita, mendekat terus. Tapi kalau sudah punya pengharapan, tenang. Aku akan mati di dalam Tuhan. Aku akan pulang ke surga. Aku akan menerima mahkota kehidupan. Sudah tersedia bagiku. Itu pengharapan. Kita belum lihat, tapi kita punya pengharapan. Ya. Sabar dalam kesesakan. Masalah hidup itu akan berlalu, tunggu waktunya. Enggak ada masalah yang terus sama, ada waktunya. Ya, karena itu kita perlu sabar dan bertekun dalam doa.
Doa itu tidak boleh putus. Kalau pakai rumus ini kita hidup tenang. Kenapa? Sebab kita mempunyai Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Ibrani Israel kuno, Allah kita itu disebut Jehovah Nisi. Jehovah Nisi itu artinya Allah itu panji-panji kemenanganku. Bendera kemenanganku itu ada dalam tangan Allah, Jehovah Nisi. Kenapa kita boleh bersorak? Sebab Allah kita itu disebut Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Lihat tuh bunga bakung, tidak menanam, tidak menyiram, tapi tumbuh. Burung-burung di udara, disediakan makanan semua. Jehovah Jireh. Kita juga tenang-tenang. Kalau tenang kita rezeki kita terbuka. Maka kita ini tahu Allah itu menyediakan segala sesuatu bagi hidup kita. Kalau kita sakit, Jehovah Rafa, Allah itu menyembuhkan kita. Kalau belum waktunya mati, nggak bisa mati, nggak. Hidup lagi. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Masalah apa saja. Dan akhirnya kita akan mengalami apa yang disebut Jehovah Shalom. Allah Tuhan damai sejahtera menaungi hidup kita. Sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin.